saya perkenalkan, ini intinya dari petani, jadi bukan intinya masih belum apa itu, belum apa, membuat perkumpulan gitu. Jadi nantinya kalau bisa ada masukan dari tim Mas Gibrannya nanti bagaimana dan bagaimananya gitu. Jadi minta solusi supaya apapun itu biar intinya dari masyarakat semuanya itu intinya bisa apa ya, merasakan pupuk yang sangat murah. Jadi kemarin gini Bu, saya juga kaget kesini, intinya main-main aja. Saya intinya diberitahu sama Pak San, intinya ini loh Pak, ada hasilnya pupuk yang Saman kasihkan dari Pak John ini, intinya hasilnya kok apa, luar biasa. Biasanya berambang itu bawang merah, kalau saya bilangnya berambang itu intinya rumah ya, enggak. Ngomongin man, ngomongin. Intinya gini, bawang merah itu sebetulnya waktunya kurang lebih di angka 125 hari. Tapi dengan apa itu dipraktekkan Bu, ini dipraktekkan sama Pak San itu, intinya cuma disemprot 1 kali. Setelah itu beliaunya kayak kurang sek, akhirnya dia pakai kimia, pakai kimia satu kuintal Bu, itu seukuran 1 hektar ya, setengah hektar. Tuh biasanya dari Pak San ini kurang lebih menghabiskan itu, kalau kimia itu habis di angka 5 kuintal untuk sampai panen. Nah ini dari apa, dari hasil itu juga luar biasa apa, mengurangi waktu. Jadi mengurangi waktu dari 125 hari itu bisa di angka cuma 60 hari itu sudah panen. Iya. Tapi kalau katakanlah di sawah itu bisa cuma 40 hari. Nah, sedangkan dari pohon Bu, dari pohon itu masih kelihatan hijau, tapi buahnya sudah tua. Ini yang aneh. Makanya saya tuh terus terang, begitu Pak John ini nawarkan pupuk, langsung saya respon. Sehubungan masalah kenapa? Sehubungan dari pihak saudara-saudara kita itu intinya banyak petani Bu, khususnya ini di Pujon Bu. Iya, ini intinya di Batu tapi pinggirnya itu nantinya tolong disampaikan bagaimana dan bagaimananya supaya Mas Gibran bisa merespon nanti. Iya. Jadi biar segalanya murah Pak. Jadi ini tim dari Mas Gibran, Pak Prabowo, terus kersane nanti kersane dikenalkan Bu. Jadi ini supaya biar saudara-saudara itu mendengar sendiri Bu dari Ibu nantinya, supaya apa nanti berkelanjutan bagaimana dan bagaimananya. Terus terang intinya kalau dari sini kemarin tuh yang jelas mendukung Prabowo kali. Iya. Yang banyak Prabowo. Ya. Jadi orang-orang ini tanpa uang sepeser pun Bu. Bener, nggak ada sama sekali. Jadi cuma karena ingin Jokowi berkelanjutan itu aja. Nggak ada apapun. Jadi mohon kiranya Ibu, khususnya dari pihak saudara-saudara kita itu intinya mau bagaimana dan bagaimananya, saya nanti bisa menjembatani Bu. Masalahnya saya hampir 2 hari sekali ke rumahnya Kang John, nantinya bagaimana khususnya juga mengacu ke pupuk organik dan pupuk
kimia Pak Ki. Iya. Jadi supaya berkelanjutan dan supaya intinya kepinginnya rakyat kecil ini bisa menikmati hasil jerih payahnya bisa maksimal gitu loh Bu. Masalahnya gini, selama ini di pasar orang-orang panen harga murah Bu. Ini makanya nanti kita simulasi sama Bang John gimana caranya untuk menyiasati ini supaya petani bisa menikmati hasil Bang ya. Terus kersane mboten song terus ya. Itu Bu. Makanya kita ibu intinya saya ajak langsung ke bawah betul. Jadi saya nggak melihat dari apa dan apa supaya ibu menyikapi dari saudara-saudara kita yang khususnya petani yang betul-betul merasakan betul Bu dengan apa kimia ini yang terlalu mahal dulu. Jadi mohon kiranya dari ibu nantinya bisa gimana sharing sama keluarga kita semua supaya berkesinambungan. Itu aja Bu. Iya. Sementara itu aja Bu. Kalau Bapak nanti tanya jawab gimana ya? Terus biar apa? Biar ada biar pulau ini nggak ngomong tok gitu Pak ya. Saya bukan tim sukses Bu, tapi yaitu intinya kalau saya memang kalau bisa Pak Jokowi hilirisasi itu aja. Iya. Masalahnya kenapa di sini banyak khususnya banyak pengangguran Bu. Nantinya dengan hilirisasi insya Allah kan bisa berkelanjutan Bu ya. Itu aja Bu, terima kasih. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah diterima di sini. Kami dari relawan masyarakat pendukung Gibran, ya memang kami fokusnya adalah di pertanian. Nah, karena kita adalah tim sukses dari Prabowo Gibran dan saya juga kebetulan sebagai Ketua Umum Masyarakat Indonesia Maju, ya jadi memang benar-benar dari Pak Jokowi ya Pak sebetulnya. Jadi langsung melebur ke Prabowo Gibran. Nah, alhamdulillah ya memang masih penghitungan tapi memang kita lihat Prabowo Gibran memang unggul ya. Nah, jadi kami terus terang di ormas saya yang di Masyarakat Indonesia Maju itu memang ada beberapa dewan pakar yang kebetulan dewan pakar ini juga langsung masuk di relawan pendukung Gibran. Nah, dewan pakar ini punya banyak terobosan ya. Salah satunya adalah dewan pakar kita Bapak John Terik. Dr. John Terik ini adalah peneliti yang betul-betul bekerja untuk bagaimana caranya supaya pupuk itu murah dan hasilnya besar. Ya. Target utama kita memang adalah menciptakan pupuk organik ya yang unggul, dalam artian selama ini pemerintah pusat itu kan mengimpor dari Rusia yang namanya pupuk NPK, itu pupuk kimia ya Pak. Nah, sebagaimana kita tahu memang kalau pupuk kimia itu kan merusak tanah ya, merusak tanah dan itu kurang bagus. Jadi terobosan yang dilakukan Pak John Terik ini bagaimana supaya beliau menciptakan pupuk organik itu setara dengan NPK ya. Jadi tanpa menggunakan NPK lagi sudah dengan pupuk organik ini sudah dapat memenuhi nutrisi tanah. Supaya apa? Supaya atau pembenahan tanah ya. Supaya hasilnya itu ABG Pak. ABG itu atas bawah gondrong. Ke bawah itu akarnya banyak mencari makanan. Ke atas itu hasilnya besar. Ya. Jadi kami melaporkan hal ini kepada Mas Gibran ya, karena memang
respon Mas Gibran ini amat cepat ya. Begitu kita katakan bahwa kita punya solusi bagaimana untuk mengatasi pupuk yang langka dan untuk menuju kepada ketahanan pangan. Nah, beliau langsung responnya cepat. Ya, jadi kami datang untuk meninjau lahan, ya, meninjau lahan sekaligus bertemu dengan para petani. Apakah betul pupuk di daerah sini langka? Ya. Nanti laporan dari bapak-bapak semua yang ada di sini akan kami sampaikan kepada Mas Gibran, dan kita bekerja sama juga dengan pabrik pupuk organik, ya, yang dimana tempat Pak John Terik juga bekerja. Nanti di situ kita akan sampaikan demplot-demplot yang sudah kita akan lihat nanti, Pak. Karena kalau kita cuma cerita sama Mas Gibran tapi tidak lihat demplot kan, ya sepertinya saya jadi kayak jual obat begitu ya. Ya kan kita mesti lihat langsung apakah betul dengan pupuk dari Pak Dewan Pakar kita Pak John Terik ini bisa peningkatan hasil panen, bisa untuk petani juga mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi ya. Jadi pertama tidak sulit masalah pupuk karena semua tersedia di Indonesia, tidak perlu mengimpor. Yang kedua hasil panen 2 kali lipat. Ya, kalau untuk pertanian itu kita yang biasanya 1 hektar berapa Pak kalau padi di sini? Berapa ton? Nggak ada padi ya? Sayuran semua. Oh, sayuran semua. Nah kalau misalnya padi itu kita bisa 1 hektar itu bisa sampai 12 ton. Yang biasanya cuma 5-6 ton. Nah itu hasil terobosan Dewan Pakar kita juga. Nah, jadi inilah yang perlu kita sampaikan kepada Mas Gibran bahwa relawan masyarakat pendukung Gibran bersama dengan MIM ya punya terobosan untuk untuk bisa mengatasi hal ini gitu ya, mengatasi kelangkaan pupuk dan sebagainya. Nah Mas Gibran itu amat senang karena memang sedang ada masalah di situ ya. Kemarin yang 600 hektar lahan yang di Kalimantan yang gagal itu bisa kita perbaiki, Nah makanya saya bertemu dengan bapak-bapak di sini, minta keluhannya seperti apa, masukannya kepada pemerintah seperti apa, nanti saya akan sampaikan kepada Mas Gibran. Nah, kalau ternyata memang sudah berhasil diupload di sini, mungkin kalau Mas Gibran memang lagi nggak sibuk-sibuk kayak ini, kan ini lagi masa sibuknya dia ya. Nah, ada waktu bisa ikut panen di sini, ya. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin desa ini duluan sebagai pencetus atau demplot percontohan ya, yang bisa dipanen langsung oleh Mas Gibran di sini. Saya rasa itu ya Pak. Monggo silakan kalau memang ada yang ingin disampaikan. Kalau solusinya itu gimana? Kalau cabai itu banyak yang kena cacar, bintik-bintik dari buah itu, kemudian layu, itu minta solusinya. Sekarang malah yang lebih banyak itu cabai itu kan istilahnya orang Jawa jebuk kuning, pucuknya kuning itu semua merata, nggak bisa meningkat, tumbuh lebih baik itu nggak. Dan masalah pupuk di sini juga langka sekali, sulit untuk mencarinya. Pupuk apa yang biasanya suka cari? Biasanya di sini ya pupuk kimia itu. Iya. Seperti tawon, ya, seperti yang disubsidi kemarin itu kan sekarang kan nggak ada. Ya seperti
kol itu apa ya, ada akarnya itu Pentol. pentol masalah pentol layu gitu Bu. Ayo. Iya. Ya. Ada lagi Pak? Sudah itu aja yang Mungkin Pak John tadi bisa menjelaskan Pak iya. kendala yang terjadi ini, solusi seperti apa? Baik, kemarin bukan kemarin saja saya jalan keliling. Ini yang namanya ada tekanan biotik atau abiotik ya. Jadi ini karena cuaca, sehingga kemarin 5 Oktober tahun lalu itu saya masuk pertama awalnya di sini ya. Baru setelah itu saya di Jeruk. Jadi memang ini selain cuaca, dalam hal kelangkaan itu memang itu kan bagian dari pemerintah ya langsung. Tapi kita juga kebetulan sebagai tim ya bersama teman-teman dengan cara kita secara ilmiah kita memang mengolah, memanfaatkan, meneliti untuk menghasilkan produk yang diharapkan dapat mendorong petani. Oleh sebab itu masukan-masukan ini kan kita akan menampung. Yang kedua bahwa memang kalau berbicara masalah pertanian itu sangat luas ya. Tumbuh setelah mau panen penyakit, ya kan? Itu yang masalah. Sehingga sebenarnya kunci keberhasilan pertanian itu kan ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama tanah, yang kedua pupuk, yang ketiga pestisida. Tanah sudah selesai, pupuk sudah selesai menyuburkan, datanglah hama. Ini. Jadi sebenarnya kan 3 kunci itu. Kalau tanah itu kan, kalau sangat ekstrim kan harus dibenahi yang disebut pembenah tanah. Baru kita masuk pupuk dan sebagainya. Terutama bibit juga. Kalau bibit tidak bibit unggul biasanya itu ada masalahnya banyak yang dapat penyakit dan sebagainya. Ada 4 itu ya, 3. Oleh sebab itu dengan masukan-masukan ini nanti apa yang kita sudah lakukan selama ini yang merupakan uji coba ya, eksperimen atau template itu kita rencana memperkuat dan kita akan mempercepat untuk industri karena dalam proses perizinan itu sesuai aturan pemerintah. Ini yang memang juga kendala bagi petani tapi kendala bagi kita dari hasil penelitian. Nah, hari ini nanti kita rampungkan semua itu menjadi masukan input sehingga nanti itu akan dibawa diteruskan ke sana sambil kita juga tetap jalankan untuk mendorong membantu masalah pupuk dan sebagainya sesuai dengan kapasitas kemampuan awal kita. Dan kita berharap supaya nanti hasil-hasil ini bisa menjadi satu industri resmi sehingga tidak ilegal. Karena banyak yang ilegal ditangkap ya. Kita harus mengikuti aturan atau regulasi yang ada. Seperti itu. Nah nanti mungkin seperti itu. Saya juga berharap nanti kita coba melihat secara real atau nyata. Mungkin ada sampel dan sebagainya apa yang perlu dilihat. Kita juga waktu terbatas untuk hasil-hasil yang dipakai kemarin dari supportnya pupuk atau pestisida ya Pak ya. Itu yang kita perlu tahu sehingga kita akan mempersiapkan berapa banyak kebutuhan dan sebagainya sehingga kita akan betul-betul memaksimalkan kapasitas nanti produksi sambil secara internal import tidak masalah digunakan, tapi secara izin resmi kita dalam proses ya. Sudah mungkin lagi 3 tahap lagi. Kita juga percepatan untuk industri. Jadi itu tujuannya kita adalah bukan berbisnis semata-mata, tetapi bagaimana membantu petani dan hasil karya-karya itu sehingga bisa mendukung produktivitas atau hasil atau output ya, yang dihasilkan dari Bapak Ibu petani. Seperti bawang bagaimana, semuanya harus bagus dan sebagainya. Itu yang dikeluarkan tadi dari 4 unsur itu. Sehingga tanahnya dilihat bagaimana, pupuknya bagaimana, bibitnya bagaimana, dan ketahanan terhadap penyakit terutama pestisida. Adalah virus kita adalah fungisida. Yang sulit itu virus. Jadi tadi informasi kalau masalah tanaman itu kalau virus memang gampang-gampang sulit. Oleh sebab itu seperti kita membangun rumah, dasar yang kuat itu adalah bibit yang bagus pertama yang sudah memang kertas unggul diikuti dengan pupuk sehingga begitu naik pestisida pun jaga. Nah kalau di bawah itu sudah bagus ya awalnya dasarnya ya berarti kan paling tidak pun ada tidak maksimal dan tidak
apa ya istilahnya merugikan petani dalam hasil panennya. Itu yang masalah. Kalau virus itu paling gampang sulit, Pak. Karena kalau hama aja itu tangani lebih gampang. Oleh sebab itu cara mengantisipasi virus itu adalah pertama selain bibit itu dari pertama itu pupuk itu yang mana ya di dalam pupuk itu sudah sebenarnya ada antifungi. Sekarang ada produk pupuk dan antifungi. Cuma kalau secara kimia antara fungi yang langsung dicampurkan dengan pupuk itu tidak bisa, Pak. Karena kan itu ada resikonya sehingga dia berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau fungi ya pupuk. Ya. Antisipasi untuk virus ya fungi, antisipasi untuk hama ya pestisida. Tapi sekarang bisa diformulasi produk-produk yang ada yang kita juga lagi persiapan kembangkan. Pupuk plus di dalamnya sudah ada pestisida sehingga begitu dia masuk dikeluarkan disebut fungi. Sedangkan fungi sendiri bisa berdiri sendiri. Ini untuk fungi, ini untuk pupuk. Ada yang pupuk fungi. Pembuatan pupuk fungi itu sulit karena jangan sampai dengan adanya fungi matikan mikroorganismenya dia. Karena di dalam organik itu harus ada kehidupan, ada mikroorganisme, bukan hanya mineral saja. Tapi ada mikroba-mikroba baik di situ yang bukan jahat atau patogen yang akan membuat pupuk itu kualitasnya tidak bagus. Seperti itu. Yaitu bedanya antara organik dan kimia. Kimia itu nutrisi tok, nggak ada kehidupan, nggak ada mikroorganisme. Jadi nutrisi diserap, racunnya dibuang, limbahnya. Kalau organik yang terbuang itu ada yang masih tersisa yang menghidupkan mikroorganisme di dalam tanah. Nah itu kelebihannya masing-masing. Oke, saya sudah paham dan sudah bisa terima. Diharapkan mari kita bangun sinergi terus. Apa kendala kita juga punya keterbatasan. Saya juga punya tenaga ahli beberapa di belakang yang lebih mendalam. Sehingga diharapkan ini suara masukan dari Bapak-Bapak Ibu kita bisa teruskan, sekaligus kita bisa meningkatkan produktivitas. Kita pelan-pelan jalan. Butuh ini, silakan ada fungisida, ada pestisida, ya, ada pupuk. Nah, saya berharap dengan contoh yang awal ini, semoga ini menjadi satu inspirasi, satu dorongan, sehingga saya juga lebih banyak belajar meningkatkan akan produk-produk yang mendukung sebagai kebutuhan pokok Bapak Ibu. Saya rasa seperti itu, Pak, ya. Terima kasih. Iya, yang pastinya dari relawan kami adalah mengawal Bapak Ibu dengan cara menempatkan Dewan Pakar kita di tengah-tengah Bapak Ibu. Artinya mungkin Bapak bisa lebih karena berpengalaman ya. Nah, tapi dengan masuknya pengetahuan dan pelatihan dari Dewan Pakar kita bisa lebih bagus lagi hasil panennya, ya. Jadi nanti pupuknya yang dipakai seperti apa, nah itu adalah yang organik, ya. Jadi ada nanti kita siapkan pupuk pembenar tanah, karena biasanya orang tuh nanam, panen, tapi nutrisi dalam tanahnya tidak dibenahi, ya itu yang jadi masalah, ya. Jadi kami hadir di sini tuh untuk mengawal Bapak Ibu bagaimana supaya mendapatkan hasil yang besar dan untuk mendapatkan pupuk yang murah, ya. Memanfaatkan pupuk organik itu sangat mudah didapatkan ya Pak John ya. Bahan dasarnya itu ada yang dari kelor ya Pak ya. Dari kelor itu sangat baik sekali untuk kita buat pupuk dan pestisida dari kelor. Nah, nanti akan Bapak lihat ya sudah berapa demplot Pak yang sudah dibuat, yang sudah ada hasilnya? Itu kurang lebih kalau di sini Casan berapa? Bawang merah sama kubis ya? Bawang merah. Hasil bawang merahnya besar-besar. Oh, okay. Diperlihatkan Mbak Is bawang merahnya. Iya. Terus juga jeruk Bu. Iya. Itu. Jadi bagaimana supaya lahannya kecil tapi hasil panennya besar? Itu yang kita targetkan seperti itu. Apalagi kalau punya lahan yang besar kan begitu. Nah, jadi yang kita lakukan juga ada yang namanya ada namanya pola bagi untung, Pak. Ya.
Itu loh Bu. Nah ini hasilnya Ini ini. hasilnya. 60 hari ini Bu. Iya. Besar-besar ya. Ya. Oke. Ini Kalau sekarang sawah kilo 45 hari kalau yang ini loh, yang di lahan sawah. yang biasanya berapa hari? Biasanya 60 60 hari. 70 hari. Ya, biasanya. Jadi Bapak untung di sini. Ya, setelah Untuk waktu kan. Untung waktu, terus kalau masalah Dan hasil. kilonya besar kan? Kemarin Yang kemarin berapa kilo? yang kemarin kira-kira bibit iya berarti Kurang lebih biaya. Hasil, enggak, Ya, maksudnya hasil bibitnya hasil tiga. panennya yang kemarin Hasilnya. dengan hasil panen yang sekarang beda. beda. Yang kemarin berapa kilo? Biasanya kalau setengah kintal 50 kilo dapat 3 kintal. Tiga kintal. Kalau ini Ini dapat 1,5 ton. lebih banyak. Iya, Oh, berarti 5 kintal. iya kalau begitu. Oh, karena hasilnya lebih besar ya. Oke. Jadi Bapak Sudah ada peningkatan 3 kali lipat. 3 kali lipat Pak ya dari hasil pupuk kita ya. Ya. Jadi yang seperti ini harus didapatkan oleh semua petani di Indonesia sebetulnya. Nah ini baru di sini doang nih, Iya. ya gimana di tempat-tempat lain ya. Nah makanya kalau saya sampaikan hal ini kepada Mas Gibran yang nantinya akan jadi wakil presiden, ya, ini sangat baik. Nah, kenapa saya bilang sangat baik? Selama ini anggaran yang dipakai oleh pemerintah untuk mengimpor itu sangat besar. Mengimpor pupuk NPK dari Rusia, Pak. Wah, itu besar sekali dan mahal. Ya. Tapi dengan terobosan Dewan Pakar kita bisa menyetarakan NPK dengan pupuk organik yang diciptakan oleh Dewan Pakar kita, itu sudah banyak membantu pemerintah juga. Yang nantinya daripada mengimpor mahal-mahal, lebih baik kita perbanyak pupuk organik, ya kan? Untuk bisa hasilnya sebesar ini. Gitu. Nah, Bapak bersyukur bisa menikmati hasil karya dari Pak John, ya, hasil panen yang luar biasa ya Pak, besar-besar. Nah, nanti akan kita coba lagi di beberapa tempat untuk demplot-demplotnya ya kan. Nah terus diajari juga bagaimana cara pemakaiannya ya Pak John ya. Nah itu yang perlu ya, karena petani kalau tidak ada yang ngajari, selama ini penyuluh pertanian ada? Nah itu penyuluh pertanian itu piye kan gitu. Padahal penyuluh pertanian itu harusnya turun di tengah-tengah petani untuk mengajari, memberikan solusi, ya kan? Daripada nunggu pupuk yang mahal, lebih baik bagaimana supaya kita memanfaatkan bahan yang ada untuk membuat pupuk organik, kan begitu Pak? Ya. Nah jadi bapak-bapak ibu di sini tidak usah khawatir, ya kita akan tetap merespon dan melakukan pelatihan di lapangan ya, bagaimana caranya supaya hasil panen Bapak Ibu bisa 2 kali lipat ya, dan tidak dirugikan dengan hilirisasinya. Misalnya menjualnya jadi terpaksa sama tengkulak. Nah ini kita tidak perlu ke tengkulak lagi ya kan. Nah jadi hasil panennya juga harga jualnya normal gitu Pak. Tidak perlu harus mengalami kejatuhan harga ya. Ya itu yang kita akan jaga di situ. Nah, kami akan sampaikan, dan saya juga perlu memiliki selain bukti-bukti ini harus ke lapangan juga untuk melihat lahan Bapak Ibu di sini. Iya Bu. Ini Bu, maaf Bu. Ini Bapak ini juga kemarin juga pakai testimoni juga, itu masalah cabai. Itu
memang nggak dilaporkan ke saya waktu itu. Saya jarang ke sini. Ya baru kemarin itu. Setelah itu Bapak ini tadi ngomong sama saya, intinya beliaunya intinya apa? Pernah nanam cabai pakai pupuk kita gitu loh. Hasilnya ya alhamdulillah lumayan gitu loh. Iya. Tikel. Oke. Di daerah mana, Pak? Jauh. Di daerah sini juga. Ya sawah. Oh. Sawah. Jadi kan sudah, nanti kita perlu lihat masih ada cabenya, Pak. Masih ada. Perlu lihat juga. Iya, jadi Goblok. hama-hama tanaman apa yang dialami Jalannya bapak-bapak ya, Redo. hama penyakit cabai atau tadi kol dan sebagainya, ya nanti harus ada pakarnya, ya yaitu Pak John Terik, ya. Nanti kalau misalnya masih ada desa lain juga yang membutuhkan pelatihan dari kita, ya nanti Pak John Terik akan siap untuk ini, dan kita harus tetap, saya akan sounding ke Mas Gibran bagaimana supaya solusi ini beliau dengar, ya kan? Ini kan salah satu solusi yang terbaik, tidak mengandalkan pupuk kimia, tapi memanfaatkan pupuk organik yang ada, ya. Jadi para dewan pakar pertanian yang melakukan penelitian itu kita berdayakan, termasuk Pak John Terik, ya kan? Kami terus tekan Pak John Terik, ayo Pak berinovasi, bagaimana Pak supaya ini bisa kita dapatkan pupuk organik yang murah, ya kan? Tidak perlu mengimpor. Ini saya dengar info nih ada mengimpor beras 2000 ton dari Thailand. Waduh, saya sampai sedih juga ya. Kenapa harus mengimpor beras? Sedangkan Indonesia ini kan kaya kan gitu. Nah makanya pemerintah itu sebetulnya butuh para peneliti atau dewan-dewan pakar yang betul-betul bisa memberikan solusi bagi kita semua, terutama petani, ya. Nah, kita bersyukur kita ada Pak John dan ada juga beberapa dewan pakar lain yang kami miliki. Itu yang kemarin saya baru ada panen di Gorontalo. Untuk singkong itu satu batang itu 40 kilo. Satu batang. Ya. Ya. Bayangkan tuh. Kalau punya lahan kecil saja 40 kilo kan udah luar biasa ya. Apalagi kalau punya lahan berhektar-hektar itu bisa 1 hektar tuh 300 ton, Pak. 1 hektar. Nah, jadi terobosan inilah yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Ya kan? Nah, Mas Gibran merespon nih, wah bagus sekali Bu. Nah, saya perlu lihat seperti apa. Jadi kita sudah kirim videonya, ya kan, tentang singkong yang besar itu. Nah, di sini juga saya bertemu dengan bapak-bapak petani. Saya perlu mendapatkan mana buktinya, mana lahannya, mana dan hasilnya. Nah, ini saya sudah lihat, ya. Nanti kita akan sampaikan kepada beliau supaya jangan salah langkah lagi nih pemerintah, ya kan? Nah ini harus menasional berita ini, gitu. Saya rasa itu Pak. Ya. Terus ini Bu, Cak San ngomong aja nggak apa-apa. Masalah apa? Pupuk. Wortel ya? Ya. Masalah pertumbuhan wortel, pupuk apa Mas? Yang organik. Ya, organik. Ya. Biasanya mungkin tahun-tahun yang lalu nggak bisa berlimpah, tapi sekarang tahun yang ini bisa berlimpah. Dulu dapat 8 potong, Monggo Bang. 8 potong, tapi sekarang sudah pakai pupuk itu dapat 32 potong. Jadi sekarang persiapan yang wortel itu ada berapa luas Pak? Perempat ya. Iya. Oke. Itu sudah tabur ini ya. 2.500 Pak. Sudah muat ininya sudah ya. Oke.
Jadi nanti melalui Pak Tris ya, Pak. Ya, Nanti informasikan saya. Ini sudah berapa hari, Pak? Yang nabur ini sudah usia 13 hari. Belum tumbuh. Sudah. Sudah ya. Setelah itu kan pindah ya. Ya. Ya, itu kan semai ya. Semai baru dipindah diatur rapi kan tanamnya. Gitu kan. Oke. Nanti itu nanti umur berapa mau dipindah, Pak? Mulai ditanam. Enggak. Atau langsung? Enggak, kalau Langsung ya? langsung. Oke. Tabur. Kalau langsung ini 13 ya, Pak ya. Oke, nanti saya lihat di tabelnya supaya hari keberapa baru kita mulai dan bahannya ada, nanti saya kontak Pak Tris di bawah. Ya. Ada. Jadi dia mensupport atau menstimulasi terhadap pertumbuhan awal. Sebab kalau dari awal tidak kuat, itu kan nanti kan setelah pertumbuhan tidak maksimal. Iya. Dan kita juga pantau dia supaya jangan sampai terjadi adanya virus apa dan sebagainya kan, karena dia ini yang digali kan umbinya ya. Iya. Nah, ini masalahnya, sehingga didorong itu dia naik sambil itu antifunginya ya. Saya rasa seperti itu. Nanti saya lihat dulu, biasanya nanti dia setelah semai tumbuh langsung ya. Jadi setelah itu berapa hari baru apa yang perlu diberikan daripada produk yang ada ya, Pak. Lahannya nggak jauh dari sini, jauh ya. Jauh. Iya, Tapi berarti ya. Bisa. Jadi artinya bahwa apa yang kita buat nih karena kebutuhannya, bukan kemauan kita. Iya. Kalau kemauan kita belum tentu sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi di sini tidak terlalu berlebihan, artinya apa keluhan yang kita bisa lakukan, oke, kita lakukan dengan kemampuan kita supaya bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya. Sehingga saya nanti minta pendataan, ini lahannya apa, ini lahannya jenis tanamannya apa dan sebagainya, luasannya, itu yang saya inginkan seperti itu. Nah, karena belum adanya terbentuk kelompok, maka nanti teknis lah, nanti kan kita selalu ini. Yang penting segala keluhan informasinya sudah saya bisa dengar dan saya nanti itu mencatat, mengkondisikan, dan sebagai corong kan ada Pak Tris di sini, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang kita bisa membantu, bisa mendorong sehingga kendala itu bisa lebih berkurang atau bisa hilanglah sama sekali lah masalah itu. Tapi tahap demi tahap, tidak segampang itu. Ini maaf Bang, saya tadi kemarin tuh juga diinfokan sama Pak San, itu kalau bisa wortel itu kalau bisa minta untuk pupuk yang kualitasnya yang istimewa Pak ya. Intinya hasilnya juga bagus, rasanya juga manis gitu loh Bang. Iya, iya Pak. Iya. Jadi biar seperti itu. Asumsi saya itu intinya untuk 200 meter persegi. Terus bisa sampai 300 sampai 400 juga bisa. Nah, itu tergantung dari besarnya tanaman kan pasti posisinya, Pak. Jadi kalau katakanlah keluasan di angka 1 hektar itu kalau tadi saya hitung sudah itu kurang lebih jenengan membutuhkan biaya kurang lebih di angka 800 sampai 1,1. Lahannya jauh dari sini. Yang perlu kita lihat apa di sini? Jalan aja. Oh, dekat sini ya. Ini dekat, kol. yang di samping. Iya. Kubis. Kita belum lihat kubisnya ya. Kubis kalian apa? Iya. Tapi sampai tas panjaran sawit. Saya rasa lahan yang terdekat aja. Iya. Karena saya nguber ke Solo lagi, Ambil panjaran tadi dengan pemain. Ya. Bu, tapi maaf, worok sama mutiara nggak ngefek. Bener nggak bohong saya? Ada jeruknya. Terus kita intinya pakai pupuk ini cuma siram 3 kali, semprot 3 kali, langsung berbunga. Ini yang video ini istri saya sendiri. Tanyakan, bener nggak bohong saya? Dia masalah tiap saya gini-gini ikut terus. Jadi Cair apa bubukan itu? Cair. Lebih cepat meresap kalau cair. Semprot Pak. Orang yang bubuk ini tapi disemprot daun. Betul. Masalah daun wortel itu kan biasanya kalau terlalu subur, Iya. itu kan banyak belur, daunnya belur, berarti
bawahnya ubinya itu kurang besar. Iya. Untuk untuk memperbesar ubi tadi, kemudian memperpendek daun itu gimana? Nah, jadi Kan begini. kebanyakan daun yang Betul. Jadi gini ya Pak ya. Ini yang sebenarnya bukan apa-apa tapi petani perlu edukasi. Iya. Ketika dia melihat pupuk, dia melihat di label itu kan gambar bagus Pak. Iya. Tapi pupuk ini untuk membesarkan buah, daun atau batang. Ketika dia untuk itu adalah umbi atau buah yang di dalam tanah disebut umbi, itu yang kita dorong pertama itu apa kan begitu Pak? Sehingga jangan saya, ini daunnya banyak tapi buahnya kecil. Iya. Itu karena dia tidak berimbang. Jadi kalau didorong itu dorong umbinya, dorongnya apa yang didorong duluannya. Seperti contohnya jeruk. Kita mendorong duluan itu menurut pertumbuhan. Setelah dia tumbuh, ini mau saatnya bunga, dorong bunga. Setelah bunga berbuah itu, maka pembesaran. Setelah pembesaran itu adalah manis. Ya kan? Nah, baru tahan terhadap penyakit. Nah, ini di wortel itu yang dibutuhkan ini, tapi daun itu akan muncul. Pada saat itu, yang kami lakukan itu adalah sesuatu yang di dalam pupuk yang sudah diformulasi sehingga dia dorong buahnya walaupun daunnya yang ada. Sehingga yang didorong buahnya itu adalah unsur apa? Nah, itu pupuk khusus. Ada. Sehingga jangan tanamannya tumbuh, daunnya besar tapi buahnya nggak ada, yang mau diambil buah atau daun. Kan buah. Ini pertanyaan yang sangat jenius Pak Bapak. Sehingga kalau pupuk untuk wortel berarti pembesaran terhadap buah, unsur apa yang ada itu kan kita yang tahu. Tapi yang penting memenuhi bahwa Pak ini buahnya kecil kok daunnya banyak. Oke, kita siapkan ya untuk dorongnya umbinya atau buahnya akar di dalam. Walaupun daun juga tumbuh. apa buat fungisida atau apa ya? Ya, Itu malah merusak tanah gitu loh. pakai fungi apa Pak? Kimia. Atau Kimia sing sing apa kayak taklo M- contohnya M- vaksin. Ya, oke begini Pak. Fungi semua yang dibuat itu sudah melalui penelitian yang baik maupun kimia. Ya, kita tidak merendahkan. Akan tetapi bisa terjadi bahwa fungi itu secara umum lah itu kan untuk penyakit ya. Nah, tetapi bisa terjadi fungi itu tidak cocok dengan tanaman itu, tapi dia cocok tanaman lain. Hanya secara umum petani membaca adalah fungi dipakai dihantam semua tanaman. Belum tentu tanaman itu cocok dengan fungi itu. Oleh sebab itu, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kita akan membuat fungi yang mana organik yang kita akan dapat uji cobakan. Karena tadi ada kendalanya itu. Makanya yang saya jelaskan bahwa tidak semua pupuk cocok pada jenis semua tanaman. Dia ada spesialis. Tapi secara umum pupuk memberikan. Tapi mungkin di sini unsur N-nya harus minta lebih tinggi. Kalau N tidak tinggi, dia jadi tapi tidak besar. Jadi harus paham tentang kalau yang pupuk untuk ini, bawang ini apa? Saat apa atau apa yang membuat dia lebih besar di dalam yang lebih dominan, maka unsur apa yang kita tingkatkan dalam pupuk. Sehingga kalau pupuk bawang mungkin nggak lain pupuk ini. Tapi secara umum rata-rata, makanya kita bermain di pupuk istilahnya pupuk lengkap, ya kan? Nah, jadi kalau ini terhadap umbi harusnya ini, ya, itu ilmunya ada. Tapi itu laporannya sangat bagus sehingga wah Pak, kok ini pupuk umbinya kecil, daunnya besar. Nah, padahal saya mau panen umbi. Itu kita ada siapkan, ada. Jadi ada beberapa yang misalkan akan terfokus ke ini untuk tanaman umbi-umbian, berarti umbinya dibesarkan bukan daunnya. Ya kan? Iya. Itu yang tadi Bapak maksudkan kan? Iya. Sebagaimana jeruk. Nah, karena ini umbi-umbian maka dia butuh warnanya harus bagus, cerah. Dia butuh manis. Nanti saya ukur tingkat manisnya berapa. Saya bandingkan dengan selama ini yang Bapak panen. Ini dia jadi tetapi ada unsur-unsur dia tidak manisnya kurang. Katakanlah umbinya, warnanya kurang. Nah, nanti itu urusan kita. Jadi masuk pupuk kita lihat, kita uji. Hingga bahwa ini loh tanpa ini dan tanpa ini ya Pak. Nah, itu sudah sampai teknis. Baik, masukan-masukan itu saya sudah paham. Dan itu memang kendala, hanya bedanya ini terhadap wortel. Di sana terhadap jeruk. Pak, ini musim hujan jeruknya besar tetapi tidak manis.
oh ini ada pupuk yang akan meningkatkan, tambah sedikit nilai untuk dia lebih manis. Seperti ini juga nanti warna dan sebagainya. Baik, itu masukan yang sangat bagus, dan ini biar supaya kita ya bisa meningkatkan mutu atau kualitas dari pupuk kita. Karena saya main ini tim, saya ada tim, ada di atas saya ada lagi Pak. Jadi saya juga lagi belajar juga Pak. Nah, sekarang yang ada paling tidak sudah ada sedikit perubahan. Nanti masukan ini yang membuat kita untuk lebih banyak belajar. Artinya kami tidak ahli amat Pak, tapi kami juga belajar Pak. Makanya percobaan, mencoba. Tapi bukan coba asal coba Pak, sehingga menjadi korban tanaman orang. Iya. Jadi coba sedikit naik dosis, naik seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Terima kasih. Makasih. Ya, semoga Pak RT itu intinya dari Bapak Pak Sinten, Pak Barikin itu intinya kemarin juga coba saya masalahnya waktu itu ngumpulkan beliaunya nyoba cabai yang katanya jenengan kuning, ini akhirnya dicoba Pak, hasilnya juga bagus. Cabai ini Pak ya, cabai ini nggak empuk, nggak keras cabainya itu Bu, keras Bu, jadi buahnya keras, bukan lembek, biasanya lembek itu, tapi keras ini. Jadi kalau masalah cabai pernah nyobi. Jadi sebelum di demplot, tapi beliaunya langsung coba, akhirnya ya alhamdulillah enggak. Baik, saya tambahkan singkat aja ya. Saya lihat kita ini hasilnya ya Pak, saya tidak perlu kasih tunjuk merek ya Pak ya. Di dalam proses resmi semua tadi dari Jakarta udah bel, masih kurang data 2, saya udah masukkan. Jadi contoh ya, saya yang sebutkan ya. Ini untuk protek terhadap hama ya, perlindungan ya, jenis pestisida ya. Jadi artinya saya menjelaskan ada beberapa produk, hanya kasih informasi nama saja. Yang kedua Pak, ini ya untuk pertumbuhannya ya, secara umum orang bilang biobuster ini Pak ya, yang tadi Bapak katakan umur besar dan sebagainya Pak ya. Ini untuk pengamanannya Pak, ini senjatanya untuk kalau ada hama. Nah ini yang tadi Bapak katakan kenapa dia besar, buahnya ini oke seperti ini, inilah pendorongnya Pak. Jadi sebenarnya ini ada 3 pilar yang mendorong tanaman-tanaman Bapak secara organik untuk pertumbuhan yang hasilnya akan maksimal seperti ini. Seperti itu Pak. Ada aturannya sendiri. Nanti ada lagi Pak, dia sampai main percuma kalau dia besar tapi aromanya nggak ada. Ada ilmunya lagi, meningkatkan aromanya. Jadi ilmu pertanian itu luas, sehingga kita peneliti itu ada banyak ilmu tanah, ilmu tanaman, ilmu hama dan sebagainya. Itu saya tidak terlalu kuasai semua. Saya fokus dulu ke sini. Apa gunanya bawang itu besar tapi aromanya kurang? Lah gimana tahu bahwa aromanya? Ada lagi ini saya masukkan lab bahwa apakah dia punya aromanya, ada alatnya untuk ukur. Begitu nanti dicabai walaupun besar tapi kalau nggak pedas, ukur dari mana? Masuk di lab. Tingkat pedasnya tidak pakai ini dan pakai pupuk lain, dan kita tidak menjelekkan pupuk lain tapi hanya membedakan dan tidak menyebutkan nama. Pupuk A pakai ini cabainya jadi tapi pedasnya kurang, ada alatnya, tingkat ukur kepedasan, warnanya dan sebagainya. Nah, karena kita mau tingkatkan ini kualitasnya baik, harga pun terjangkau, kalau dia masuk ke dalam bisnis resmi perizinan pemerintah menjadi satu industri. Nah, itu intinya. Sehingga petani juga puas. Petani yang diuntungkan yang disebut multiplier effect. Artinya banyak efeknya, mudah didapat, mudah dipakai, mudah perawatannya karena dilengkapi dengan bahan-bahan tertentu. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih. Bang, apel yang total itu gimana yang dulu sama lihat? Obatnya sudah ketemu itu loh. Oh iya Pak. Iya. Jadi Pak itu ada 2 Pak. Pertama karena cekaman, ya. Yang kedua itu ya penyakit. Ketika cekaman abiotik dan biotik kena dan penyakit, itu sama dengan orang sudah kanker ganas. Ya. Seperti itu. Artinya komplikasi. Sehingga kita harus menyelesaikan tahap demi tahap. Atau step by step, kalau Bapak nonton itu step by step, tahap demi tahap. Plenik langsung besar. Iya. Sak plenik itu sak sodol langsung besar. Betul Pak. Jadi memang dia kalau kena hama seperti itu Pak, itu sebenarnya yang saya bilang tadi, kalau virus kita tuh bukan mengobati Pak, tapi kita mencegah.
Bapak tahu kemarin corona itu banyak yang mati kan, walaupun ada yang selamat. Karena itu adalah datang, dan virus itu paling banyak itu adalah cepat bekerja. Ya, cepat sekali. Dia lebih cepat dari beberapa ini. Sehingga orang takutkan tuh virus bukan hama. Karena virus itu adalah kita harus Ini mencegah Pak, yang tenang. salah sebetulnya. Apa betul? Dia. Iya, ini sebenarnya hampir-hampir sama, Pak. Hanya kita harus tahu karakternya tanaman, sehingga ini kita kasih jangan sampai menjadi toksin atau racun ketika dia melekat berlama-lama di sini. Dia selamat, tetapi racunnya tertinggal, dan orang yang makan itu bisa menyebabkan efek-efek jangka panjang. Jadi kemarin memang saya sudah ambil, saya sudah lihat, saya masih pelajari pedalam, sehingga saya pakai senjata apa untuk mematikan dia, seperti itu. Termasuk belum Bang ya? Iya. Termasuk tasik dereng ingkang. Karena memang ini Pak lihat ya, di jeruk itu ada 7 masalah, saya pusing Pak. Saya pusing juga Pak. Tapi ya syukurlah Pak bisa perlahan-lahan. Masalah kalau ingin Saya rasa di sini nanti bisa, tapi kita perlahan Pak. Oh, iya. Saya berterima kasih karena ada masukan. Ini habis satu gelombang datang gelombang lagi. Nanti kita pelan, kita uji di sini Pak. Iya. Kita uji sedikit. Nah, jeruknya pun Iya. berhasil. Ini betul-betul iki Bapak insinyur ya. Oh, ingkang anu, Pak Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, niku Pak Yul. Pak Yul. Iya. Enggak ikut. Iya. Jadi Pak Yul lagi demplot sekarang pupuk dan pestisida kemarin dibawa dengan mobil, itu lagi demplot uji coba untuk tanaman merica rambat ya. Merica. Ya, itu ekspor keluar. Saya kemarin juga permintaan dari sawit, kita belum bisa, kita masih layani ini karena sawit saya bilang kita harus pupuknya bentuk kompos atau granul yang saya masih teliti di laboratorium, masih lebih kerja. Nanti mudah-mudahan ada lebih cepat dan tidak sulit. Jadi Bapak hanya pegang di saku begini, satu genggaman bisa lempar 1 hektar pakai Pak. Itu kami lagi teliti Pak. Iya. Ya. Jadi Bapak nggak pikul-pikul lagi jarigan nggak Pak. Datang Bapak lempar begini, panjang kok 1 tangan, iya 1 tangan 1 hektar misalnya. Jadi Bapak nggak pusing. Jadi kita pikirkan sampai masuk ke masanya ramah lingkungan. Nah, itu butuh waktu dan biaya yang diharapkan bisa didukung oleh orang-orang yang memang punya perhatian terhadap petani Sama-sama dan jago lah, maupun berhasil. dana investasi yang Iya, di bibit tapi anu, saat ini kita jalankan yang potong ada. paling nggih, iso Seperti itu. Paling tidak sudah ada Iya, suatu perubahan, iya. ada sangat membantu, ada efektivitas. Nah, ingkang sebenarnya tasik anu, Derek. tasik kali. Jadi masukan-masukan ini menjadi PR ya, pekerjaan rumah catatan saya. Derek. Kita pelan-pelan ya Pak ya. Tidak apa-apa, ada informasi apa, informasikan biar saya bisa catat semua sehingga kita bisa koordinasi lanjut ya. Oke Pak, mungkin ada lagi Pak? Tak mudik. Dan Ya, kalau kita apa? iya, kita turun Langsung. subur ini. Ini enggak maksimal ini Bu. Ini Oh, memang belum campur ini Bu ya? Ini belum pakai pupuk yang Belum kalau ini. Ini pupuk kimia ini. oh Hasilnya enggak kimia ini. Kalau ada biru-birunya kimia. oh iya. Biru-biru. Ada titik-titik bintik-bintik gitu. Ini kan sebetulnya sama kepanggil. Kalau ini kan masalah Niku awal. masalah jeruk niku. Napa niku? Waktu itu wonten lalat jeruk, lalat buahnya. Jadi itu kan kasusnya kan hampir kan. Bulan iki dicatai lho. Oh. Ini sudah pakai pupuk. Belum. Ya bintik kayak ini. Bintik seperti apa, Bu? Iya, bentuknya jadi besar. Ini loh, Kak. Oh. Itu perubahannya jadi besar itu cepat sekali ya, Bu? Iya, belum ditemukan. Awas, Bu. Kotoran itu pada bawahnya. Awas lewat ini loh. Bentar. Mana? Oh, ini. Ya, itu. Ayo. Oh, pupuk. Ayo.
Terus setelah kayak pupuk itu gitu. Bawang merah itu tadi ya panen di sini. Usianya cuma ya. Usianya cuma 40 hari. Ini kurang katakanlah Kol. apa? Katanya cuma kurang 20 hari, Bu. 20 hari. Iya. Tapi dia udah ada nih. Sudah ada, tapi Tapi masih kecil. Tapi kecil gitu loh, Bu. Tapi daunnya bagus ya, lebar. Iya. Ini cuma ini 45 hari nih, Bu. Cepet ya. 45 hari. Oh, iya. Itu lah ulatnya di Jadi ini masih 20 hari lagi panen. Iya. mati. Yang diberi kemarin itu loh mati. Mati ya? Pahit obatnya. Iya, enggak apa-apa. Aduh. Lah kok Cepet ya. kok cocok kan? Cocok. Cocok. Iya. Dasar ya itu yang dipakai sana itu obatnya. Jadi Pupuknya bagus sih Pak John. Satu kali tak kali? Coba Pak pegang ini Pak. 3 kali sempat. Pegang baru di. Coba Pak. Mas, ini Mas, pegang dulu Pak. Izan. Di samping situ bisa. Biar Ibu. Loh, Bu Dona. Iya. Ada Bu. Iya. Bentar. Pak Tris. Bisa lewat. Iya Bu, mari Bu. Iya, pelan-pelan. Iya. Iki rong dino kan Bisa Bu. Ya. Rong dino wis jawaban gede. Kan demplot. Itu demplot kan. Ya itu. Oh, bagus ya. Iya, Bu. Bagus loh. Dulu sebelum pakai ini Mbak, itu pentolan bisa habis dulunya itu. Di sini nggak panen, langsung habis. Iya, ngomong sedikit Pak. Oh, ngomong? Iya. Dulu sebelum pakai obat ini sempat pentolan, nggak bisa panen, gitu dulunya itu. Setelah pakai obat ini langsung bisa melimpah begini, Besar-besar. besar dan subur. Cepat panennya. Yang Ya. biasanya 70 hari ya Pak? Ya cepat. Ah, ini cuma 40 Nah, hari ini ya? masih umur 45 hari ini. 45 hari. Kurang 20 Ya. 20 hari. 20 hari. 15 hari, Bu. Iya. Kurang 15 hari ya sana. Sekitar 15 hari, 20 hari Panen. sudah panen. Ya kamu. Ya, dengan menggunakan pupuk ini lebih cepat panen, Ya. hasilnya besar. Besar. Bisa Ya, mencapai pupuk 1 organik. kilo lebih ya. Oh, june iki. Wedi jangan. Oke, jadi manfaatnya besar ya buat Besar. petani, menguntungkan sekali ya Iya, Pak? hasilnya Iya. lebih besar gitu. Iya, hasilnya lebih besar. Oke. Udah? Hari ini kami kedatangan dari timnya Gibran dan membicarakan tentang hasil pertanian dengan menggunakan pupuk organik yang dibuat khusus oleh peneliti dari timnya Mas Gibran dengan Bapak Sutrisno, Ibu Dona dari tim Mas Gibran dan Ibu Sutrisno di Ujon. Nah, dengan Bapak Sutrisno bagaimana kesan pesan dan mungkin harapan Bapak ke depannya? Harapannya kalau bisa mohon khususnya saudara-saudara kita yang di bawah tolong diperhatikan untuk masalah pupuknya. Ini sehubungan apa? Kita juga memakai apa itu? Pupuk organik. Ya alhamdulillah hasilnya juga luar biasa, juga mengurangi waktu panen. Jadi hasilnya sangat memuaskan. Baik, terima kasih dengan Ibu Dona. Harapannya Ibu Dona ke depannya bagaimana? Ya, saya akan segera melaporkan kepada Mas Gibran ya, karena memang relawan masyarakat pendukung relawan masyarakat pendukung Gibran ini yang tadi dari pendukung Ganjar kami beralih ke pendukung Gibran ya. Jadi kami
selama ini membuat pelatihan kepada para petani dengan memakai dewan pakar kita ya yang memiliki terobosan di bidang pertanian, yaitu membuat pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. Sebagaimana kita tahu, NPK itu adalah pupuk kimia yang diimpor dari Rusia, dan dewan pakar kami sudah berhasil membuat pupuk organik setara dengan NPK, dan itu akan sangat mudah didapatkan bahan-bahannya, dan hasil panennya seperti kita lihat di depan kita ada apel, juga di sini juga ada tanaman-tanaman sayuran yang sangat besar dan hasil panennya lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, ini membuat kita bangga bisa melayani masyarakat, terutama petani, dalam hal kesejahteraan mereka untuk mendapatkan hasil panen 2 kali lipat dan lebih cepat dibandingkan hal yang biasanya mereka dapatkan. Nah, saran kami sebagai calon pendukung Gibran kepada para petani untuk dapat kami berikan pelatihan-pelatihan ya, semoga ini dapat didengar secara nasional kepada melalui Mas Gibran ya, untuk diberlakukan secara nasional, agar pelatihan ini tidak sampai di Kota Malang saja atau di Kabupaten Malang ini, tapi di seluruh Indonesia, supaya mereka bisa terus menikmati hasil dari terobosan ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, dan mungkin ini juga bisa menjadi ketahanan pangan bangsa Indonesia ya. Iya, untuk menuju kepada ketahanan pangan. Iya, saya rasa itu. Iya, dan juga mengurangi impor. Ya, gitu ya. mengimpor pupuk. Ya, kalau bisa jangan mengimpor lah. Iya. Ya, kita bisa membuat sendiri pupuk organik dengan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia, dan itu tidak diragukan lagi karena kita sudah melakukan banyak demplot ya. Relawan masyarakat pendukung Gibran sudah melakukan banyak demplot di beberapa provinsi, di Gorontalo, dan ini ada di Malang juga, ya juga ada di Jogja dan sebagainya. Nah, ini dari demplot-demplot inilah yang kami laporkan kepada Mas Gibran untuk segera disonding kepada pemerintah pusat, dan bahkan nanti Mas Gibran juga duduk sebagai wakil presiden. Jadi alangkah baiknya supaya ini segera diberlakukan secara nasional. Terobosan ini dari para dewan pakar kami diberlakukan secara nasional, begitu, untuk kesejahteraan para petani. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu waktunya. Ya. Dengan Ibu Sutrisna, iya, Sutrisno, bagaimana tanggapan Ibu? Hanya minta untuk para petani di Kecamatan Pujon dan sekitarnya meminta yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya.